Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Paskah adalah hari kebangkitan yang merupakan peringatan peristiwa sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tertulis dalam 4 Injil di Perjanjian Baru. Lihatlah itu, Tuhan Yesus rela disalibkan. Dia memikul salib. Dia menanggung dosa yang tidak diperbuatnya sama sekali. Dia memikul salib itu. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Seharusnya dosa kita sendiri yang menanggung. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus. Dia bahkan dipaku. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak. Dia rela untuk menebus dosa kita. Dia bahkan tidak bersalah. Begitu besar kasihnya kepada kita. Bahkan dia merelakan nyawanya demi kita. Sungguh besar kuasa Tuhan, bukan? Derayan air matanya sangat begitu berharga. Darahnya sangat mahal. Dan dia merelakan demi kita. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Lihatlah, bahkan semua orang juga tidak rela akan kepergian Yesus. Apa balasan kita kepadanya? Seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi di tengah pandemi sekarang. Kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Pandemi ini bukan hukuman, namun ini adalah cobaan agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar hidup kita lebih terang, lembar hidup kita jadi baru, diisi dengan tinta warna-warni yang begitu indah karena kasih-Nya yang begitu besar. Ini memang sungguh anak Allah. Pada kita, manusia yang berdosa ini. Di masa pandemi saat ini, banyak orang yang lupa akan Tuhan. Mereka sibuk pada kegiatan mereka masing-masing, sehingga membuat pandemi menjadi alasan untuk mereka. Dalam beribadah tidaklah harus pergi ke gereja. Saat ini ibadah dilakukan secara virtual. Namun banyak yang malas. Dalam masa pandemi ini, tidakkah kita harus mendekatkan diri pada Tuhan? Banyak orang sekarang hanya peduli pada sosial media. Mereka hanya antusias pada hal keren di sosial media, mencaci maki sebelum tahu apa faktanya. Lihatlah di sosial media, tidak memperhatikan fakta tentang dirinya, semakin malas melakukan kegiatan demi kegiatan. Bahkan ibu-ibu saat ini
juga terikat pada sosmed sampai tidak memperhatikan anak dan suaminya. Seharusnya orang tua sekarang harus lebih mendidik anaknya dalam jalan yang pasti seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 6. Sebenarnya pandemi ini hadir bukan sebagai hukuman, namun tantangan agar kita lebih bisa menyikapi hal yang benar. Di sini kita bisa belajar, apalagi di Paskah ini, karena di sini hidup kita telah baru. Hendaknya tiap-tiap lembar hidup kita isi dengan tinta coretan hidup agar tercipta sajak hidup yang indah. Di dalam waktu ini, marilah kita saling tolong-menolong sesama manusia seperti yang tertulis di Galatia 6 ayat 2. Dalam Paskah tahun ini, marilah kita memulai hidup baru. Dengan adanya pandemi, mari selamatkan Indonesia dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga mematuhi protokol kesehatan.